Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, keluarganya serta pengikut termasuk kita sampai akhir zaman. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk hadir di majelis taklim ini. Dan mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke majelis taklim ini dicatat sebagai amal ibadah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Bapak Ustadz Agung telah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan kajian dengan tema orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu, sebelum dimulai kajian ini, maka akan melantunkan ayat suci Al-Quran yang diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 10 yang akan dipandu oleh Ibu Ila. Untuk itu kepada Ibu Ila dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum zirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim
wa lahu azabun azim. Wa minan nas yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dilantunkan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan berkahnya untuk kita semua. Selanjutnya kami haturkan kepada Bapak Ustadz Agung untuk menyampaikan kajiannya. Dipersilakan Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kumaha daramang Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Jumat tanggal 13 September ya Bu ya, tahun 2024, bertepatan dengan bulan Rabiul Awal 1436 ya Bu. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bermuajahah, sekaligus bertalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita akan ngaji dengan tema tadi apa, Bu? Orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah. Orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita ini sudah berada di bulan Rabiul Awal. Rabi artinya musim semi, Al-Awwal artinya pertama, musim semi yang pertama. Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani setelah Rabiul Awal namanya Rabiul Akhir, berarti musim semi yang terakhir, yang kedua. Bulan Rabiul Awal sebagaimana kita ketahui bersama dan sudah menjadi maklum bahwa pada bulan Rabiul Awal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi. Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal. Yaumul Isnin, pada hari Senin. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, gampangnya tahun Gajah, 571 Masehi. Kata siapa hari Senin? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis itu menjelaskan bahwa paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, suatu saat beliau bermimpi. Di dalam mimpi beliau didatangi oleh Abu Lahab. Abu Lahab juga pamannya Nabi Muhammad. Kalau Abbas bin Abdul Muthalib paman yang baik, kalau Abu Lahab paman yang jahat. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib di dalam mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab ditanya oleh paman Rasulullah yang bernama Abbas, "Wahai Abu Lahab, bagaimana kondisimu di alam kubur? Bagaimana keadaanmu di alam barzah?" kata Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Abu Lahab menjawab, "Wahai Abbas, setiap hari yang saya rasakan di dalam kubur saya adalah saya mendapati kesusahan dan penderitaan yang luar biasa." Apa menderitanya? Abu Lahab itu setiap pagi dan sore ditampakkan oleh Allah kepadanya gambaran siksa di neraka. Bil guduwi wal asol, setiap pagi dan sore terlihat di dalam kubur ini tempat saya nanti di neraka. Jadi kalau kita mimpi ketika kita tidur kemudian mimpi ketemu jurik. Mimpi ketemu jurik, kita inginnya kita inginnya bangun saja atau kita lanjut tidurnya, Bu? Kan langsung ingin bangun.
Sama ini mimpi ketemu neraka. Kemudian ingin bangun gak bisa karena sudah dalam kondisi di alam kubur. Jadi dalam keadaan begitu Abu Lahab sangat menderita tiap hari sampai datang hari kiamat nanti. Illa kecuali kata Abu Lahab fi kulli yaumil isnain, kecuali setiap hari Senin kata Abu Lahab. Setiap hari Senin Abu Lahab ini bercerita, azab yang Allah berikan kepada saya di dalam kubur sama Allah dikurangi sehingga saya tidak semenderita selain hari Senin. Kemudian Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa kira-kira yang membuat Allah mengurangi siksaanmu di setiap hari Senin? Waqala Abu Lahab, kemudian Abu Lahab berkata, wahai Abbas, saya dulu menunggu lahirnya keponakan saya yang bernama Muhammad. Saya tunggu kehadirannya sehingga saya sampai mengatakan kepada hamba sahaya saya yang bernama Suhaibah, wahai Suhaibah, kalau ini lahir nanti keponakan saya, tolong sampaikan langsung kepada saya. Lahirlah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Suhaibah langsung menyampaikan kabar gembira ini kepada Abu Lahab. Bergembiralah Abu Lahab, luar biasa. Saking gembiranya kemudian Abu Lahab ini memerdekakan hamba sahaya yang tadi yang namanya Suhaibah al-Aslamiyah. Abu Lahab bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena gembira itulah maka Allah kurangi siksaan di alam kuburnya di setiap hari Senin. Maka muncullah ada sebuah syair yang berkata, idza kana hadza kafiron fatabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Seandainya saja ini orang kafir nih Abu Lahab, orang kafir saja yang sudah jelas-jelas siksaannya, ata'annahu fi kulli yaumil isnaini, Abu Lahab ini setiap datang hari Senin yukhaffafu anhul adabu bi ahmada, diringankan azabnya oleh Allah karena gembira dengan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famazzannu bil abdil ladzi tula umrihi, lalu bagaimana dengan kita? Kita yang sepanjang hidup kita bi ahmada masruro, kita selalu bergembira dengan bulan dilahirkannya baginda Rasulullah, bulan Rabiul Awal. Wa mata muwahhida, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Intinya yang Abu Lahab saja sama Allah dikurangi siksaannya, lalu bagaimana dengan kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kemudian kita bergembira dengan bulan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi tiap datang bulan Rabiul Awal kita mesti bergembira. Kenapa bergembira? Baik, saya akan menulis ya Bu ya. Tema kita rahmat dan karunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir
Pertanyaannya, keempat hal ini sama apa beda? Rahmat dengan nikmat sama beda? Dengan karunia sama apa beda? Dengan berkah sama apa beda? Sarwa baik. Ya, baik. Sekarang kita pelajari satu persatu. Rahmat bahasa Arabnya adalah matun. Ya, tadi saya sebut wa ma arsalna illa rahmatan. Kami tidak mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nikmat bahasa Arabnya apa, Bu? Nikmatun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nikmatun. Berkah bahasa Arabnya barokatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatun, berkah. Karunia bahasa Arabnya apa, Bu? Fadlun. Ya, ada min fadli rabbi. Oke, coba perhatikan. Ada rahmat, ada nikmat, ada barakah, ada fadlun. Apa perbedaan dari empat kata yang saya tulis di depan ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Yang pertama, rahmat artinya pemberian Allah. Oke. Rahmat artinya pemberian Allah yang Allah berikan kepada siapa? Pemberian Allah yang Allah berikan kepada kepada seluruh manusia. Mau beriman, mau kafir, sama Allah dikasih rahmat. Ya, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, Buddha, semuanya dikasih rahmat. Yang beragama Islam makan, yang beragama Hindu makan, sama Allah dikasih makan. Makan itu berarti rahmat Allah. Ya. Kemudian yang beriman sehat, yang kafir juga sehat, berarti sehat itu rahmat Allah. Ya. Kemudian yang beriman menikah, yang kafir juga menikah, berarti menikah itu juga rahmat Allah. Jadi pemberian Allah yang Allah berikan kepada manusia baik beriman maupun kafir. Yang Allah berikan kepada seluruh binatang. Yang Allah berikan kepada seluruh tumbuhan. Yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Jadi segala pemberian Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya namanya rahmat. Baik. Ibu-ibu, kita dikasih sehat itu rahmat Allah. Kita dikasih sakit itu juga rahmat Allah. Kita dikasih kaya rahmat Allah, dikasih tidak kaya juga rahmat Allah. Jadi segala pemberian Allah yang berdasar pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini bisa dipahami ya. Saya kasih gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala inna Allaha ja'ala rahmatan mi'ata juz'in. Allah itu berisi suara. Rahmat Allah itu ada 100 juz. Ya. Allah menciptakan rahmat itu jumlahnya ada 100 bagian. Dalam sebuah hadis, inna Allaha ja'ala rahmatan mi'ata juz'in. Allah menciptakan rahmat itu ada 100 bagian. Wa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Dan
Dari satu itu binatang buas sekalipun nggak mungkin dia makan anaknya sendiri. Karena kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada binatang buas. Maka sekali lagi, yang satu ini Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang yang kafir. Dan semua. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Pemberian Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya yang jumlahnya cuma satu bagian. Satu bagian dibanding 99. Jauh apa dekat, Bu? Jauh. Karena jauh maka kita jangan terlalu riweh dengan yang satu. Sibukkan kita untuk meraih rahmat yang 90. Baik, ini namanya rahmat. Kemudian yang kedua, nikmat. Apa artinya nikmat, Bu? Nikmat artinya pemberian Allah juga. Ya, pemberian Allah yang Allah berikan khusus untuk orang yang beriman. Orang yang beriman. Pemberian Allah yang khusus Allah berikan hanya untuk orang-orang yang beriman. Itu namanya nikmat. Kalau ada orang yang tidak beriman makan nasi liwet, kira-kira nikmat apa enggak, Bu? Enak bisa jadi tapi tidak nikmat. Baik. Cik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini harta yang Allah berikan kepada kita ini rahmat apa nikmat? Harta itu rahmat apa nikmat? Harta itu adalah rahmat. Rahmat yang Allah berikan kepada siapapun, kepada seluruh manusia. Kemudian harta itu diberikan kepada orang yang beriman. Nikmat gak, Bu? Nikmat. Diberikan kepada orang yang beriman harta yang banyak. Nikmat gak, Bu? Nikmat. Harta yang sedikit. Nikmat gak, Bu? Nikmat. Nah, harta ini sedikit atau banyak bagi orang yang beriman semuanya nikmat. Ya. Berbeda kalau harta ini diberikan kepada orang-orang kafir. Orang yang tidak beriman dikasih oleh Allah harta yang sedikit, nggak nikmat, kurang. Dikasih sama Allah harta yang banyak, ingin yang lebih banyak lagi. Jadi kalau orang yang tidak beriman, dia merasanya kurang. Sehingga harta yang ada yang banyak sekalipun tidak nikmat dalam pandangannya. Jadi ukuran harta ini menjadi nikmat apa? Orang yang beriman ukurannya adalah iman. Orang yang tidak beriman ukurannya adalah hawa nafsu. Oke. Harta yang banyak bagi orang yang tidak beriman ya kurang. Inginnya lebih banyak lagi. Harta yang banyak, kedudukan yang tinggi bagi orang yang tidak beriman kurang. Pengennya 3 periode, mun bisa 4 periode, mun bisa seumur hidup. Bawa ini semuanya ke Solo, ya kan? Bagi orang yang beriman, sehat bisa menjadi nikmat, sakit bisa menjadi nikmat. Bagaimana cara menghadapinya? Orang yang beriman kan ada syukur, ada sabar. Tapi bagi orang yang tidak beriman dikasih sehat, dia tidak menggunakan kesehatannya untuk kebaikan.
Dikasih sakit apalagi mengeluhnya luar biasa. Jadi sekali lagi, nikmat itu pemberian yang Allah berikan hanya untuk orang-orang yang beriman. Ukurannya apa Bu tadi? Iman. Jadi kalau kita dikasih nikmat oleh Allah, kita harus menilainya dengan kacamata iman. Saya orang yang beriman, dikasih sakit oleh Allah, saya mesti sabar. Nah, sabarnya kita dengan musibah sakit itu menjadi nikmat. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Baik. Ini adalah nikmat. Kemudian masuk selanjutnya barokah. Barokah artinya apa, Bu? Barokah artinya bertambahnya kebaikan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita minum air yang awalnya kita haus, setelah minum air kita menjadi tidak haus. Ya, kita makan awalnya lapar, kemudian kita makan menjadi kenyang. Oke ya? Nah, air itu di dalam Islam bukan hanya untuk menghilangkan haus, tapi air pun bisa menjadi obat bagi yang sakit. Ya, air yang kita minum, kemudian kita membaca bismillah, kemudian kita berdoa, ya Allah jadikanlah air ini obat untuk diri saya, bisa menjadi obat untuk penyakit kita. Sebagaimana dulu yang dialami oleh Nabi Ayub alaihis salam. Nabi Ayub itu obatnya apa, Bu? Obatnya apa? Herbal? Bukan. Operasi? Bukan. Ya, kulitnya melepuh, kemudian bernanah dan seterusnya. Obat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub adalah air yang dingin. Hada mutasalun baridun wa syarab. Wahai Ayub, mandilah kamu dengan air dingin ini dan minumlah. Nah, air yang diminum yang digunakan untuk mandi dan bisa menyembuhkan penyakit itu namanya air yang berkah. Jadi berkah itu berarti bertambahnya kebaikan dari sesuatu yang ada. Bisa difahami, Bu? Bisa difahami? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya yang terakhir, fadlun. Fadlun itu sering kita sebut dengan karunia. Karunia itu pemberian Allah yang paling tinggi, yang istimewa, yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mulia. Salah satunya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu kan ingin, ketika beliau tahu bahwa ada kerajaan yang namanya kerajaan Saba, beliau ingin agar kerajaan Saba itu dipindahkan depan kerajaan beliau. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada jin, wahai jin, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan kerajaan Saba pindah di depan kerajaan saya? Kemudian angkat tangan jin Ifrit. Wahai Sulaiman, saya bisa mendatangkan kerajaan Saba pindah berada di depan kerajaanmu hanya sekejap mata. Nah, kemudian falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika Nabi Sulaiman menyuruh Ifrit, Nabi Sulaiman menutup mata, kemudian dibuka mata beliau, ternyata kerajaan itu sudah pindah di depan kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, hada min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani aaskuru
am akfur. Ini ujian bagi saya, apakah saya bersyukur kepada Allah atau tidak. Jadi fadlun itu nikmat Allah yang paling tinggi yang hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Baik, sampai di sini bisa difahami ibu-ibu? Bisa difahami ibu-ibu? Bisa. Di dalam Al-Qur'an surat, ibu-ibu mau membuka Al-Qur'an? Coba dibuka surat Yunus. Yunus ayat 58. Baik, surat Yunus ayat berapa tadi teh? 58 ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa bunyinya Ibu? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Sekali lagi saya baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kul, katakanlah kepada siapa? Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah. Karunia Allah ini maksudnya adalah Al-Quran. Katakanlah Muhammad dengan Al-Quran yang sudah Allah turunkan kepadamu. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah artinya apa, Bu? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika, untuk kedua hal itulah, falyafrahu, hendaknya kita artinya apa, Bu, di situ? Bergembira atau berbahagia? Bergembira. Bergembiralah dengan Al-Quran yang sudah Allah berikan kepada kita. Bergembiralah dengan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, wa khairum mimma yajma'un. Huwa itu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasulullah. Kedua-duanya itu lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan. Baik, intinya apa, Bu?
wasallam. Wa khairum mimma yajma'un. Rasulullah dan Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Baik, cukup sampai di sini. Selanjutnya, kenapa kita mesti bergembira dengan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang sangat mencintai kepada umatnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya tulis Bu ya, bukti cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tulis pakai bahasa Arab, ibu-ibu bisa menulis? Ibu-ibu bisa menulis? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu Allah berikan doa yang mustajab. Saya tulis atau didengar aja? Didengar aja ya Bu ya. Baik. Setiap nabi sama Allah diberikan satu doa yang mustajab. Yang kalau nabi berdoa meminta itu sama Allah pasti dikabulkan. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, tenggelamkan saja ini umat saya, tenggelamkan semua ya Allah, jangan disisakan. Sama Allah dikabulkan, ditenggelamkan seluruh manusia yang tidak beriman pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu fid dunya. Semua nabi sudah meminta doanya masing-masing. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad. Beliau belum meminta doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, Nabi Muhammad berkata, ikhtaba'tu da'wati, saya tunda doa saya. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, doa saya tunda untuk menolong umatku pas datang nanti hari kiamat. Masya Allah. Begitu cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya doa yang mustajab itu tidak beliau lakukan di dunia, tapi beliau mintanya kepada Allah nanti di akhirat. Kapan beliau mintanya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari kiamat nanti kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Ya, setelah kumpul kemudian kita semuanya sibuk mencari pertolongan. Kepada siapa kita minta tolong dari panasnya matahari yang sangat-sangat dekat. Kemudian dianjurkanlah kita untuk datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Sekelompok manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Abul Basar, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Engkau diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah langsung. Wa nafakha fihi mir ruhi, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam jasadmu. Mintakan kepada Allah untuk segera menghisap kami menderita di padang mahsyar ini. Jadi di padang mahsyar itu Allah marah, murka semarah-marahnya kepada manusia. Marah yang sebelumnya tidak pernah Allah lakukan, dan marah yang nanti tidak pernah dilakukan lagi. Jadi Allah marah itu ketika kita kumpul di padang mahsyar. Nabi Adam dimintai tolong, beliau berkata, bagaimana saya akan minta tolong kepada Allah, padahal pas hidup di dunia saya pernah melanggar larangan Allah. Saya malu kepada Allah untuk minta tolong, minta syafaat. Karena saya nggak bisa, maka datanglah kalian kepada Nabi Nuh alaihissalam, minta tolonglah kepada Nuh. Akhirnya mereka pindah dari Nabi Adam mendatangi Nabi
Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh dimintai pertolongan, beliau menjawab, saya malu kepada Allah karena saya pernah mendoakan umat saya untuk ditenggelamkan semua. Jadi meninggallah umat saya semuanya kecuali yang beriman. Jadi satu tanggung jawab yang Nabi Nuh dirasakan itu perbuatan salah adalah mendoakan yang buruk untuk umatnya. Karena merasa berdosa, akhirnya Nabi Nuh nggak berani minta tolong kepada Allah untuk memberi syafaat kepada manusia. Jangan ke saya, datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Datanglah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai manusia, saya malu untuk minta syafaat kepada Allah agar kalian segera dihisap oleh Allah. Kenapa? Karena pas hidup di dunia ada tiga kali saya berdusta. Walaupun dusta saya ini sebenarnya isinya kebenaran. Pertama, ketika Nabi Nuh diajak oleh kaumnya untuk berpesta di alun-alun Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab kepada ayahnya, ya abati inni sakim, wahai ayahku, saya sedang sakit, saya nggak bisa ikut untuk datang ke alun-alun. Tidak disebut sakitnya apa, tapi sakitnya sakit perasaan, sakit hati, bukan sakit hareeng, bukan sakit panas, sakit hati karena melihat umatnya yang menyembah berhala. Akhirnya begitu diajak, beliau menjawab, ini sakim, saya sakit padahal tidak sakit. Itu seolah-olah berbohong, dan itu malu Nabi Ibrahim untuk datang kepada Allah. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, istri Nabi Ibrahim, beliau katakan, innaha ukhti, ini adalah saudara saya. Ya, ada sebuah kasus yang menyebabkan Nabi Ibrahim harus mengatakan ini bukan istri saya, ini adalah saudara saya. Padahal saudara ini adalah saudara seiman, bukan saudara kandung. Jadi ucapan-ucapan bohong tapi sebenarnya ada benarnya. Oke. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ditanya, dituduh, Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan ini berhala-berhala kecil? Kata Nabi Ibrahim, hada kabiruhum. Menurut orang-orang kafir, menurut Raja Namrud, yang menghancurkan ini berhala yang besar. Padahal keinginan Nabi Ibrahim, tanya aja berhala yang besar ini, mungkin dia, mungkin yang lain, kan gitu. Jadi 3 kali berbohong ini yang membuat Nabi Ibrahim, saya nggak berani minta tolong kepada Allah. Pergi kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa berkata, saya pernah menempeleng sekali ini orang Kibti, kemudian langsung mati, saya malu. Datang kepada Nabi Isa, boro-boro saya mau datang kepada Allah, lawong saya, ibu saya aja disembah sama orang, gimana saya mau minta tolong kepada Allah? Terus tadi itu datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung beliau menghadap Allah dan beliau bersujud di hadapan Allah. Inda arsillah, di sisi arsnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersujud lama, akhirnya Allah datang. Allah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, irfa ra'saka, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'to, kamu minta apa saja saya kasih. Wasfa, kamu mau minta syafaat, tusyafa, kamu akan saya kasih syafaat itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummati, 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 berilah syafaat itu kepada umatku. Berilah syafaat, ya Allah, saya minta satu aja, berilah syafaat pertolongan untuk umatku. Ada yang mengatakan
syafaat itulah yang disebut dengan syafaatul uzma, pertolongan yang paling besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Baik yang beriman, yang taat maupun yang beriman tapi suka bohong. Ada Bu beriman suka bohong? Aya. Ada yang beriman tapi jahat? Aya. Nah, nah, semuanya itu sama Rasulullah akan dikasih syafaat. Apa artinya syafaat itu? Pertolongan. Kepada siapa pertolongan itu Allah berikan? Satu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, syafaat itu Allah berikan kepada orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah. Oke, jadi dijaga iman kita kepada Allah. Man mata walam yusrik lillahi syai'an, yang meninggal dunia kemudian dia tidak menyekutukan Allah ketika meninggal dunia, maka sama Rasul akan dikasih syafaat. Syafaat itu bisa jadi mestinya ke neraka, kemudian nggak jadi, akhirnya masuk ke dalam surga walaupun ahli maksiat. Oke, walaupun ahli maksiat, maka kita nggak boleh putus asa. Ya Allah, saya teh banyak dosa. Kalau kita banyak dosa, kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Yang pertama syaratnya meninggal dunia jangan sampai menyekutukan Allah sedikit pun. Kemudian yang kedua, meninggal dunia di dalam hati masih ada iman, walaupun kecil sebesar biji sawi, yang penting ada iman. Ya, meninggal dunia dalam keadaan beriman, walaupun iman kita sedikit, Rasulullah akan memberikan syafaat untuk kita. Kemudian yang ketiga, syafaat itu akan diberikan oleh Rasulullah kepada kita kalau kita meninggal dunia dalam keadaan menyebutkan lafaz zikir, baik kita mengucapkan la ilaha illallah, baik kita hanya mengucapkan Allahu Akbar atau Allah saja, maka itu berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga apa Bu? Meninggal membaca lafaz zikir, ya, boleh la ilaha illallah, boleh Allah, boleh Allahu Akbar, boleh alhamdulillah, yang penting lafadznya zikrullah. Jadi tidak semata-mata la ilaha illallah. Kalau bisa la ilaha illallah bagus, kadang bisanya hanya Allah dan seterusnya. Nah, syafaatul uzma itulah syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada hamba Allah yang beriman ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umatnya. Jadi yang diingat oleh beliau adalah umatku bagaimana ya Allah, umatku bagaimana Jibril. Kemudian sampai Jibril bertanya kepada Allah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya Allah, kira-kira umatnya Muhammad nanti seperti apa pada hari kiamat? Karena Rasulullah ingin tahu, wahai Jibril, coba tanyakan kepada Allah, umatku pada hari kiamat nanti seperti apa?
Wa qala Allah, kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, lan tadkhulal jannah, tidak akan masuk surga umat-umat Nabi sebelum engkau, dan umatmu berhak untuk masuk surga terlebih dahulu. Sehingga dengan begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira, merasa senang dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya. Karena begitu cintanya Rasulullah kepada kita, maka kita pun harus mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu, ada sebagian dari umat Islam di kita yang mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam rangka apa, Bu? Merayakan Maulid Nabi itu dalam rangka apa, Bu? Baik, ibu-ibu kalau ditanya merayakan Maulid Nabi itu hukumnya apa, Bu? Boleh apa nggak boleh? Boleh apa nggak boleh? Maulid Nabi naon, Bu, artinya? Maulid Nabi artinya? Maulid apa maulud, Bu? Muludan apa maulidan?
Cek. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi sekali lagi orang yang akan dirahmati Allah yang paling utama adalah orang yang selalu berbuat baik, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan berbuat baiknya harus ikhlas. Ikhlas artinya apa, Bu? Ikhlas itu setelah kita berbuat kemudian kita lupakan. Berbuat baik lupakan, berbuat baik lupakan. Jangan diingat-ingat kalau berbuat baik. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik kita ingat-ingat, apalagi kita sebut-sebut, ya khawatir perbuatan baik kita ini nggak diterima sama Allah. Maka kalau kita berbuat baik, kita lupakan perbuatan baik kita, seolah-olah kita tidak pernah melakukan itu. Itu artinya ikhlas. Berbuat baik ke suami ikhlas, ke anak ikhlas, ke saudara ikhlas. Tidak usah disebut-sebut lagi. Nah, dengan begitu mudah-mudahan kita diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi ketika datang bulan Rabiul Awal kita mesti bergembira karena bulan ini bulan dilahirkannya Rasulullah. Rasulullah sangat sayang, cinta kepada kita. Beliau mencintai kita khususnya untuk di hari kiamat nanti, maka kita pun berusaha untuk mencintai Rasulullah. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Sering menyebut-nyebut Rasulullah, sering bersolawat kepada Rasulullah, membaca sirah nabawiyah, sirahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an
ahabba dzikrah. Kalau kita cinta kepada seseorang kan kita sering menyebut, Bu. Dengan sering menyebut, maka Rasulullah SAW akan ingat kepada kita. Man ahabba say'an ahabba liqa'ahu. Kalau kita cinta Rasulullah, kita ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Rasulullah di mana? Ada di dalam buku-buku hadis-hadis beliau. Kita baca hadis, kita baca pelajaran dari beliau, itu sama dengan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak usah ingin, ya Allah saya pengen bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh, tapi perjuangannya luar biasa. Ya, cukuplah kita membaca hadis dan seterusnya. Baik, yang terakhir, siapa orang yang akan mendapatkan rahmat kebaikan? Dia adalah orang yang selalu berbuat baik. Berbuat baik itu bahasa Arabnya muhsin. Ya, berbuat baik dengan sangat baik itu namanya muhsin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang muhsin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup, mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita fahami pada sore hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan. Allah berikan kesehatan itu pula untuk keluarga kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, jamaah kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak di rumah selalu disehatkan oleh Allah, dimudahkan rizkinya, diluaskan oleh Allah rizkinya, dilancarkan aktivitasnya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga, melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Karim. Iftah lana wa min dzurriyyatina abwabal ilmi, abwabar rahmah, abwabar rizki, abwabal maghfirah, abwabas shifa, abwabal barakah, abwabal jannah, warfa' lana biha wa min dzurriyyatina 'ala darajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi kulli ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah, jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tes.